Halo, selamat malam para saudara kasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam latihan doa kontemplasi Ignatian ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan peristiwa Bunda Maria yang mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Karena ini adalah bulan Rosario, kita akan bersama-sama mencoba merenungkan bagaimana Bunda Maria diangkat sebagai Ratu Rosario. Bunda Maria yang setia untuk mendoakan kita di dalam pejaran hidup kita di dunia ini. Kita nanti akan menggunakan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita mengawali latihan doa kontemplasi kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau berkenan menyatukan kembali kami dari tempat kami masing-masing untuk melanjutkan latihan doa kontemplasi Ignatian yang pada saat ini kami akan merenungkan Bunda Maria yang berperan sebagai Ratu Rosario. Kami mohon berkat-Mu agar kami pun semakin bisa mendalami misteri keselamatan Yesus Putra-Mu melalui Bunda Maria yang diangkat, yang diutus menjadi Bunda Yesus Putra-Mu, Bunda Penebus, Bunda kami semuanya. Bapak yang baik, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami agar kami diberi kesehatan, dan juga kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang tersingkir, mereka yang mengalami penderitaan pada saat ini. Semoga Engkau berkenan juga memberikan rahmat kepada mereka semua dan juga meringankan beban penderitaan mereka semuanya, dan juga menyembuhkan mereka semua yang sakit. Bapak yang baik, berilah kami rahmat-Mu agar pada malam hari ini kami sungguh mampu untuk merenungkan peran Bunda Maria di dalam sejarah keselamatan, peran penting Bunda Maria juga di dalam mendampingi pejaran kami di dunia ini. Dan yang mengajak kami, mengundang kami untuk setia berdoa rosario. Semua doa ini kami menunjukkan padamu dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan, baik kalau kita mengenal sedikit mengenai spiritualitas Santo Ignatius Loyola, spiritualitas Ignatian. Kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana peran Bunda Maria di dalam Serikat Yesus. Serikat Yesus mempunyai hari-hari khusus untuk memperingati Bunda Maria. Tanggal 1 Januari itu kita merayakan Maria Bunda Allah, tapi juga sekaligus pesta nama Serikat Yesus. Kemudian tanggal 22 April itu kita merayakan Maria sebagai Ratu Serikat Yesus. Dan tanggal 24 Mei kita merayakan Maria della Strada, Maria yang menuntun kita di jalan menuju keselamatan. Kita ingat ini adalah lukisan ikon tentang Maria della Strada yang berada di Kapel Maria della Strada di Roma, di Gereja del Gesù. Bagi Ignatius, Bunda Maria punya peran penting, begitu pula bagi para Yesuit berdasarkan pengalaman Ignatius sendiri. Ignatius pernah mendapat penampakan Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus. Pada bulan Februari 1522, Ignatius meninggalkan Loyola menuju Barcelona dan berziarah. Pertama-tama dia singgah di kapel tempat Bunda Maria yang disebut di Aranzazu, Bunda Maria Aranzazu. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1522, Santo Ignatius berhenti di Biara Benediktin di Montserrat, ya,
dan dia sepanjang malam berdoa, mempersembahkan diri dan juga pedangnya di altar Madonna Nera, Maria dari Montserrat. Ini adalah Madonna Nera, Maria dari Montserrat di kapel di Montserrat. Ini lukisannya bagaimana Ignatius mempersembahkan pedang sebagai lambang mau meninggalkan seluruh diri dengan segala keduniawiannya. Pada tanggal 15 Agustus 1534, Ignatius mengucapkan kaul bersama dengan 6 sahabatnya di Paris pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1538, Ignatius merayakan misa perdana di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Dan pada tanggal 22 April 1541, bersama dengan para sahabatnya, Ignatius merayakan misa di altar Bunda Maria di Basilika Santo Paulus di Roma untuk mengucapkan kaul-kaul dalam serikat Yesus. Jadi Ignatius selalu melibatkan Bunda Maria di dalam doa-doanya, terutama tampak juga di dalam doa-doa di latihan rohani. Tatkala memohon hal-hal yang penting atas hidupnya, Ignatius selalu memohon lewat Bunda Maria untuk menyampaikan permohonannya kepada Yesus agar ditempatkan bersama dengan Yesus putranya dan bersama mereka, bersama Yesus dan Bunda Maria menghadap Allah Bapa agar berkenan untuk mengabulkan permohonannya. Sedangkan bagi Franciscus Xaverius, Bunda Maria pun juga punya peran yang penting. Franciscus Xaverius selalu mengajarkan iman akan Allah Tritunggal, aku percaya, doa Bapa kami, dan juga salam Maria. Xaverius mempunyai devosi yang sangat mendalam dan luar biasa terhadap Bunda Maria. Ia selalu memakai kalung rosario dan mendoakannya setiap hari. Ketika mohon rahmat kepada Allah, ia selalu melakukannya dengan pengantaran Bunda Maria. Ia mendorong umat untuk berpaling kepada Bunda Maria dan mengakhiri khotbahnya dengan berdoa, Salam ya Ratu. Bagi Franciscus Xaverius, melayani Bunda Maria merupakan suatu kehormatan. Itulah beberapa hal pokok peran Bunda Maria dalam serikat Yesus, khususnya bagi Santo Ignatius dan juga bagi Santo Franciscus Xaverius. Ya, sekarang kita masuk di dalam tema pokok kita, bahan kita, yaitu kasih Allah melalui Rosario. Pada tanggal 7 Oktober, itu kita selalu memperingati Santa Peran Maria sebagai Ratu Rosario. Sejarahnya demikian. Setiap 7 Oktober gereja memperingati Santa Maria Ratu Rosario. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman ya, pada tahun 1571 yang bisa membuat agama Kristiani akan punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Katolik di Spanyol, Genoa, dan juga Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius yang kelima mengirimkan armada untuk menghadapi musuh dan memerintahkan umat Katolik di seluruh dunia untuk berdoa rosario untuk mendukung pasukan Katolik supaya bisa menang. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius yang kelima bersama dengan banyak umat beriman berdoa rosario di Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Sejak subuh sampai petang, doa rosario tidak berhenti didaraskan untuk mendoakan pertempuran di Lepanto, dan pada akhirnya pasukan Katolik pun bisa menang. Sebagai ungkapan syukur, Paus Pius kelima lalu menetapkan 7 Oktober sebagai peringatan Santa Maria Ratu Rosario. Paus Clemens yang ke-9 pada abad 17 mengukuhkan pesta itu berlaku di seluruh gereja di dunia. Dan akhirnya Paus Leo yang ke-13 menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Bunda Maria. Nah, maka sekarang kita masuk di dalam penjelasan tentang latihan kontemplasi Ignatian ini. Marilah kita membaca sejenak perikopnya, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus.
Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, para saudara terkasih, mari kita sekarang melihat cuplikan videonya. Rallegrati, Maria piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Ma in che modo avverrà? Non capisco. Non conosco uomo. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio ed è al 6° mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi. Sono la serva del Signore. Che avvenga di me quello che hai detto. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, kita sekarang masuk di dalam penjelasan kontemplasi kita. Seperti biasa, langkah-langkah doa kita dimulai dengan doa persiapan, kemudian 3 pendahuluan, dan 3 pokok renungan, lalu percakapan dengan Yesus ataupun Bunda Maria. Pendahuluan yang pertama, itu kita ingat kisahnya, yaitu Bunda Maria yang
mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel. Pendahuluan yang kedua, kita bayangkan tempat dengan angan kita, bagaimana rumah Bunda Maria, kamar-kamarnya, dan tempat Bunda Maria berdoa. Lalu pendahuluan yang ketiga, kita mohon rahmat, yaitu pengertian mendalam tentang Yesus yang telah menjadi manusia bagiku, agar aku bisa lebih mencintai dan juga mengikutinya lebih dekat lagi. Pokok renungan yang pertama, itu malaikat Gabriel menyapa Bunda Maria, mengatakan bahwa Kristus akan dikandung. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Kemudian pokok renungan yang kedua, itu malaikat menguatkan Bunda Maria dengan memberitakan tentang Yohanes Baptis yang sedang dikandung oleh Elizabeth, saudaranya. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Dan pokok renungan yang ketiga, itu Bunda Maria dengan rendah hati menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu setelah itu jangan lupa bercakap-cakap dengan Yesus ataupun juga dengan Bunda Maria mengenai peristiwa kabar gembira ini. Baik, malah sekarang kita memulai latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita sadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita masuk di dalam keheningan. Bisa dibantu dengan menyadari suara-suara sekitar ataupun dengan menyadari perasaan-perasaan pada tubuh ataupun nafas kita. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus yang pantas disembah. Dia adalah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tapi aku datang kepadamu, menyerah bulat-bulat seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudilah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan setia memberi tanpa kecuali. Amin. Silakan dilanjutkan dengan pendahuluan dan juga pokok-pokok renungan.
Para saudara kasih dalam Kristus, kita sudah berlatih kontemplasi Ignatian tentang Bunda Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Sekarang malah kita bersama menutup dengan doa. Tetapi sebelum menutup doa, saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai peringatan pada bulan Oktober ini. Ada banyak pesta santo Yesuit dan juga santo-santo yang lain pada bulan Oktober ini. Tanggal 1 Oktober yang lalu kita memperingati Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Lalu tanggal 2 Oktober kemarin kita memperingati para malaikat pelindung yang menuntun melindungi hidup kita sebagai perpanjangan tangan Allah. 4 Oktober kemarin kita memperingati Santo Fransiskus Assisi, pendiri dari Ordo Fransiskan. Lalu 6 Oktober kita memperingati Santo Diego de San Vitores, seorang Yesuit Spanyol yang menjadi martir di Guam. Tanggal 15 Oktober kita memperingati Santa Teresa dari Avila, seorang mistikus dengan doa-doanya dan pengalaman malam gelap dalam doa-doanya. Lalu 16 Oktober kemarin kita memperingati Santa Margareta Maria Alacoque, seorang santa yang mendapat penampakan hati kudus Yesus, dibimbing oleh seorang Yesuit, Claude de la Colombière, berkat jasa Santa Margareta Maria Alacoque dan juga Santo Claudius de la Colombière ini, difusi pada hati kudus Yesus mulai disebarkan pada abad yang ke-17. Kemudian pada tanggal 17 Oktober kita memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup yang menjadi martir pada abad kedua. Lalu Santo Lukas kita peringati 18 Oktober. Tanggal 19 Oktober kita memperingati beberapa Santo Yesuit yang bekerja di Amerika Utara, di Kanada, ya, Santo Janus de Brebeuf, Santo Isaac Bishop, dan kawan-kawannya. 24 Oktober kita memperingati Santo Antonius Maria Claret, pendiri Claretian. Kemudian 28 Oktober kita memperingati Santo Simon dan Yudas Tadius, dua Rasul Yesus. Lalu 30 Oktober kita memperingati Dominicus Collins, seorang Yesuit di Irlandia. Dan terakhir 31 Oktober kita memperingati Bruder Yesuit sederhana, yaitu Santo Alfonsus Rodriguez, pelindung para bruder, santo yang sangat sederhana, yang bertugas menjaga pintu dan melayani dengan penuh sukacita dan tulus hati seperti melayani Yesus, Maria, dan Yosef sendiri. Baik, marilah sekarang kita menyatukan diri kita dengan Paus Fransiskus untuk mendoakan ujub-ujub kerasulan doa bulan ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur padamu atas segala rahmat dan kasih-Mu pada kami. Bersama dengan Paus Fransiskus, kami mendoakan wujud kerasulan doa bulan ini untuk wujud evangelisasi. Semoga dengan keutamaan sakramen baptis, para awam, terutama kaum perempuan, dapat semakin ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang tanggung jawab gerejawi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, semoga umat Katolik mau mengutamakan bahasa yang lemah lembut sebagai upaya menciptakan persahabatan dan persaudaraan di tengah kemelut komunikasi media sosial yang cenderung pedas, mengancam, dan merusak di masa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk usaha-usaha dalam mengatasi virus COVID-19 ini. Bagi mereka yang sakit, semoga Engkau berkenan untuk menyembuhkan. Bagi para tenaga medis, dokter, perawat,
rumah sakit, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan semangat kepada mereka. Juga untuk para peneliti, kiranya Engkau memberikan terang agar mereka bisa menemukan vaksin dan obat-obat yang tepat untuk mengatasi virus ini. Dan juga untuk para pemerintah, agar mereka pun bisa dengan bijaksana mengatur segala sesuatu untuk semakin cepatnya pengatasan terhadap virus COVID-19 ini. Untuk semua ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keluarga kami masing-masing, kami berkat-Mu agar berkat doa restu Bunda Maria kami pun semakin setia kepada Yesus Putra-Mu melalui doa-doa rosario kami, melalui latihan kontemplasi kami. Berilah kami juga kesehatan dan sukacita dalam keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga untuk bangsa kami mohon rahmat-Mu agar bangsa kami terhindar dari segala yang jahat, dari segala usaha-usaha untuk memecah belah bangsa, sehingga kesatuan persatuan tetap kami utamakan dan kami wujud nyatakan, kami pertahankan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ucapkan kepadamu dengan pengasihan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sekarang kita bersama menghormati Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sekarang malah kita bersama mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya, keluarga kita, mereka yang kita doakan, mereka yang kita cintai, mereka yang mengharapkan doa-doa kita, dan juga usaha kita selanjutnya senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik para saudara kasih dalam Kristus, para sahabat Ignatian, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi bulan depan. Salam, Tuhan berkati. Berkah dalam. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine.
call you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you.